Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hadi, NIM 11019183071. Saya di sini akan mempresentasikan tentang iklim di daerah Asia Selatan, yaitu Asia dikenal sebagai benua terbesar di dunia yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus serta Samudra Antartika, Pasifik dan India. Luas dari benua Asia adalah 8,7% dari total luas permukaan bumi dan 30%-nya terdiri dari daratan. Karena luas dan besar Asia juga membagi wilayah menjadi 5 bagian. Rinciannya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Berikut penjelasan iklim yang ada di benua Asia. 1. Iklim tropis. Iklim tropis dapat dijumpai di wilayah Asia yang terletak di garis khatulistiwa. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif pula atau tinggi panas. Iklim ini dapat dijumpai pada wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti Indonesia. Selanjutnya, iklim subtropis. Iklim subtropis banyak ditemukan di wilayah Asia Timur seperti Hong Kong dan Kepulauan Samudra Pasifik. Wilayah dengan iklim ini biasanya memiliki suhu sangat tinggi dan saat musim panas, namun akan menjadi suhu saat musim dingin dan rata-rata tidak terlalu panas dan dingin. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang diketahui memiliki 4 jenis musim, diantaranya musim panas, musim gugur, musim dingin, musim dalam tekanan udara berubah-ubah. Iklim ini dapat dijumpai di negara berkembang, Cina, dan Korea. Selanjutnya, iklim dingin atau kutub. Seperti yang diketahui, pada iklim ini dingin atau kutub ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir di sepanjang tahun dan suhu rendah membuat adanya suhu abadi. Iklim dingin ini dapat dijumpai di Asia Utara dan pada bagian negara Rusia, tepatnya Siberia. Selanjutnya, iklim darat. Iklim darat terbagi di wilayah Gurun Gobi dan Timur, atau di Asia Barat ada 2 iklim di darat, yakni iklim kontinental dan iklim gurun. Selanjutnya, iklim Mediteran. Iklim Mediteran biasa ditemukan di wilayah Iran pada bagian utara seperti pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Iklim ini memiliki musim panas yang hangat hingga panas dan kering, sedangkan pada musim dingin wilayahnya menjadi lembab dan basah. Iklim pegunungan. Iklim pegunungan ini dapat dijumpai di dataran tinggi. Di Asia sendiri dapat ditemukan di daerah pegunungan Tibet sampai pada Mongolia. Iklim ini memiliki udara yang sejuk. Adapun Asia Selatan berbatasan dengan sebelah utara Asia Tengah, sebelah timur Asia Timur, sebelah barat Asia Barat, dan selatan Samudra India. Berdasarkan letak geologisnya, kawasan benua Asia Selatan dianggap sebagai anak benua dikarenakan mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dari bagian Eurasia lain dan sebelumnya merupakan suatu benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Selain itu, pada Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan pada benua yang lebih luas. Contohnya adalah sungai, es, hutan hujan, padang rumput, padang pasir yang luas. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang terdapat penduduknya di dunia. Kepadatan penduduk pada beberapa negara di Asia Selatan sangat tinggi. Selanjutnya, bentuk dan sistem pemerintahan di negara kawasan selatan.
1. Bentuk negara. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni kesatuan dan serikat atau federal. Negara kesatuan negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kedua, negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni mempunyai lebih dari kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dapat diberikan ada beberapa jenis, yakni otorasi, oligarki, monarki, dan republik. 1. Otorasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, oligarki adalah pemerintah yang dijalankan kabinet beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Terakhir, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Selanjutnya, negara maju dan berkembang. Istilah negara maju dan negara berkembang banyak disebutkan untuk menggolongkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonomis. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Sedangkan negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan Indonesia tercatat di bawah standar formal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Bisa disimpulkan negara maju memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi dibandingkan penduduk di negara berkembang. Sarana prasarana yang dimiliki pun sangat memadai, memulai dari sektor sosial sampai pendidikan. Adapun ciri-ciri negara maju sebagai berikut. 1. Pendapatan per kapita penduduk tinggi. 2. Tingkat pendidikan tinggi dan kesehatan fisik yang baik. 3. Penduduk lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. 4. Rata-rata usaha hidupnya lebih baik dan presentasi buta hurufnya rendah. 5. Ekspor tidak bergantung pada produk primer. 6. Jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol. Adapun ciri-ciri dengan negara berkembang: pendapatan yang rendah, standar kehidupan yang masih merendah, rendahnya produktivitas masyarakat, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka ketergantungan pada pihak asing, dan pengangguran tinggi. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor produk primer dan bertahan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.